PKI Tegalrejo Salatiga. Kita bertemu lagi dalam program pemahaman Alkitab di tahun 2021 dengan tema Hari Esok dalam Pertolongan Tuhan dari bacaan Yeremia 31 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Kala memasuki tahun baru, hati seseorang biasanya dipenuhi dua rasa sekaligus, antara pengharapan dan kekhawatiran. Karena seseorang pun tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Bahkan kegalauan di tahun 2021 ini masih terkait dengan pandemi COVID yang membawa perubahan di tengah hidup keluarga, kerja, usaha, relasi sosial, dan juga ibadah. Rasanya lorong gelap masih menghantui perjalanan hidup di tahun baru. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan lagu NKB 41 bait yang ke-1 untuk menghayati iman kita dalam Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menyambut firman. Ibu saudara, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur padamu karena penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada saat sore hari ini untuk sama-sama ber-PA. Kiranya Engkau memberi hikmat dalam PA kami pada hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahan PA hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Yeremia 31 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai, dan orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegerangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan Saudara Melben akan memberikan pengantar dari teks yang akan kita hayati bersama pada sore hari ini.
Terima kasih Saudari Esther yang telah memimpin kita dalam doa dan pembacaan Alkitab. Pada saat ini saya akan memberikan pengantar singkat bacaan pada sore hari ini. Umat Israel saat Nabi Yeremia berkarya sedang ada dalam pembuangan. Kurang lebih 70 tahun mereka berada di pembuangan di Babel. Kebanyakan dari mereka ada dalam keputusasaan dan tidak lagi berpengharapan untuk pulang. Di tengah kondisi penuh keputusasaan karena keadaan yang tak kunjung berubah, Nabi Yeremia menyampaikan janji pemulihan bagi Israel yang dapat kita baca di dalam pasal yang ke-30 dan perjanjian baru yang dibuat Allah untuk umatnya di pasal yang ke-31. Gaung pemulihan kepada umat Israel tampak dalam kalimat perjanjian yang muncul ketika zaman Musa. Kita dapat membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6, yang secara tersirat diulangi dalam perjanjian Allah dengan umatnya di Gunung Sinai kala dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Kini di tanah pembuangan, janji Allah itu digaungkan kembali. Namun Tuhan tidak lagi memahat hukum-hukumnya pada dua loh batu seperti di Sinai. Melainkan dalam perjanjian baru ini, Ia menaruh hukum-hukumnya dalam hati umatnya yang dapat kita baca di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33. Yeremia 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan dan perintahnya ditujukan bagi bangsa-bangsa. Diawali ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dengan perintah untuk mengabarkan berita yang ajaib bahwa Allah Israel telah bertindak. Yang dulu menyerahkan umatnya ke pembuangan, kini mengumpulkan umatnya kembali. Ia juga menjaganya seperti seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Ketika Allah bertindak, tidak ada kekuatan dari antara bangsa-bangsa lain untuk menahannya. Gambaran Allah sebagai gembala dipakai untuk menggambarkan bagaimana Ia menolong domba-domba kawanannya lepas dari cengkraman binatang buas yang kuat. Domba adalah hewan yang tak punya alat untuk melindungi diri terhadap ancaman dan juga binatang buas. Maka peran gembala sangat penting untuk melindungi mereka dan melepaskan mereka dari ancaman. Itu berarti umatnya yang semula tak berdaya dan habis di negeri pembuangan kini dibebaskan dan ditebus dari pihak yang begitu kuat. Dan itu terjadi karena sang gembala yang bertindak. Pada ayat 12 sampai ayat yang ke-14, bagian ini berisi gambaran bagaimana hidup baru bagi umat yang telah mengalami pemulihan. Yang pertama, alam kembali subur. Akan ada barang-barang yang berlimpah dalam hidup umatnya seperti gandum, anggur, minyak, anak kambing, domba, dan lembu sapi, membuat mereka tidak akan lagi merana di pembuangan. Dan yang kedua, kehidupan sosial akan dimulai kembali. Kita dapat melihatnya dalam ayat 13a, disimbolkan dengan anak-anak darah yang beramai-ramai dengan sukaria dan orang-orang muda bergembira bersama. Tidak ada lagi kehalangan atau larangan bagi mereka bersukaria menikmati kehidupan. Itu terjadi karena kuasa transformatif dari Allah mereka mengubah kedukaan menjadi kesukaan, perkabungan menjadi kegirangan. Kita dapat membacanya di dalam ayat yang ke-13b. Yang ketiga, para imam mengalami hidup yang sungguh baik. Demikian juga umat Tuhan mengalami kebajikan Tuhan secara nyata. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Bahan pemahaman Alkitab kali ini yaitu tentang perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada umat Israel di pembuangan.
menjadi cermin bagi kita di masa kini dalam menjalani kehidupan di tengah kondisi yang baru dan tak menentu, untuk tetap yakin akan janji penyertaan dan pemulihan dari Tuhan. Dan sesuai tema kita pada sore hari ini, yaitu hari esok dalam pertolongan Tuhan, kita akan menghayatinya dengan nyanyian NKB 49 baitnya yang ketiga.